Selamat siang teman-teman. Siang. Oke, terima kasih untuk teman-teman sudah berkesempatan untuk hadir. Siang ini mereka sama-sama ketemu bahas topik COVID. Kita sambung kompet kita minggu lalu itu kita sudah membahas tentang jalan keluar. Minggu ini kita mendata. Baik teman-teman, silakan memberikan data nama anak-anak yang di dalam kelas. Pokoknya kita mulai itu yang paling dasar. Mari kita minggu pertama ini kita mulai dengan hal yang paling dasar, misalkan kayak warna-warna begitu. Pakai yang misalkan 12 pensil warna dengan warna seperti ini warna yang sama misalkan 12 pensil warna, ada 12 pensil warna merah. Dibagikan kepada 6 orang anak. Berapa masing-masing anak yang mendapat pensil warna tersebut? Berapa jumlah pensil yang didapat oleh masing-masing anak? Tinggal dong mulai berpikir 12 terus kita mulai kasih contoh misalkan panggil ini anak ini kita kasih. Pokoknya kita guru kita bisa mencari cara untuk kita memberikan contoh di ini anak-anak. Kemudian yang paling utama ini kita gunakan teknologi yang sudah ada. Kemudian di PMM tuh kita bisa akses ini video-video pembelajaran, kita bisa cari tahu, terus nanti tinggal kita menerapkan bagaimana kita putar kembali ke otak, karena di PMM itu mungkin saja dia bisa secara umum. Nah, bagaimana kita nonton dari itu video, kita mulai putar sesuai kita keberadaan di kelas ini bagaimana. Kemudian yang terakhir itu membaca itu memang pokoknya mari kita pikirkan bersama-sama, membaca ini dia menjalankan niat kemana. Karena dia kalau dia sudah bisa membaca, kita sudah bisa kasih dia lewat pendengaran, kita sudah bisa kasih dia lewat gambar juga. Kita harus temani dia, tuntun dia untuk membaca. Jadi mari kita pasti kita harus kasih keluar tenaga yang lebih banyak untuk membaca. Jadi kita bisa temani dong untuk membaca. Apalagi ke jam-jam pulang begini kita capek cuma. Pokoknya ada di waktu kita mulai membagi waktu supaya kita kasih baca dong satu ini. Kemudian cari bacaan itu yang ada gambar. Ketika dong tertarik melihat gambar, biasanya anak-anak itu tertarik lewat ilustrasi. Kalau sudah lihat gambar, nanti kita mulai kasih penasaran dong. Lu sambil mau baca, kok ini cerita di gambar begini, semua tahu dia isi tentang apa. Atau kita kasih dong ilustrasi tentang ini cerita, dengan jalan cerita ini begini, suruh dia baca. Pasti dia akan mau baca. Mungkin itu sadar beta, ada teman-teman yang menambahkan tentang itu keluar kalian, pembagian, membaca. Kalau berbicara soal literasi ini, yang paling pertama kenapa kita bisa kena kendala yang literasi ini karena anak bosan. Kedua, anak tidak mau berusaha membaca ketika dikasih soal, apalagi soal sudah panjang. Mereka langsung misalnya kan kasih soal di buku cetak, buku teks panjang nih. Sebenarnya jawaban ada di atas. Ini nomor 1 nih maksudnya apa? Sedangkan dia pun jawaban tuh sebenarnya di kalimat pertama ataupun paragraf pertama. Coba kamu baca dulu maksud dari kalimat ini seperti apa. Nah itu suruh. Sekarang pasti kesalahan besar diketong lah, susah diketong. Suruh dong baca, sedangkan dari awal saja dong sama baca. Kemudian kita buku tuh kurang bergambar. Kalau kita lihat kembali buku kurikulum ke-13, dia pun huruf lebih besar, dia pun gambar lebih banyak. Walaupun dia tebal begitu, tapi dia lebih menarik. Coba kalau kita buka itu buku, itu memang dia gambar lebih menarik. Walaupun dia pun dia pun materi terlalu banyak kayak yang kurikulum mereka. Matematika apa ya? Iya, matematika yang ke-13. Itu dia buku lebih menarik. Iya, memang apa sekarang kalau kelas 4 kan yang belum sangat malas membaca. Terus kalau yang yang literasi nih mau buat dong pacu dong supaya dong tahu ini jawaban nih, anak sangat malas. Anda tahu kenapa Pak? Mungkin karena pada dasarnya mereka di kelas sebelumnya itu dibiarkan saja. Kalau entah dia mau baca, mau bisa atau tidak, dibiarkan saja seperti itu. Mungkin untuk kelas 4 ya, memang tahu untuk kelas yang sebelumnya.
Karena ketika ketemu tanya, ini mah arti kata dari ini, kan langsung tahu. Kata-kata yang sebenarnya ketong pakai, kita omong hidup, pemahaman, cenderung, kadang-kadang, perkiraan tuh seperti apa. Sedangkan ketong biasa, dia kayak begini, ini kira-kira apa ya? Padahal ketong sering mengulangi kata-kata seperti itu. Tapi karena ketong sonde pernah bilang bedong, kira-kira tuh seperti lu mengada-ngada, berandai-andai. Mungkin kekurangan dari ketong sudah kasih penjelasan lebih lanjut tentang itu kata. Jadi menurut beta untuk literasi ini penting sekali kita menjelaskan kata per kata, arti dari itu makna kata. Walaupun dia terlalu banyak, tapi ketong harus menjelaskan dia satu per satu kata. Karena kalau satu soal dong mengerti satu kata, bisa saja dong bisa mengerti maksud dari soal itu. Satu kata itu ini mempengaruhi satu soal itu. Jadi itu yang perlu ketong tingkatkan. Jadi kalau anak bertanya, jangan marah dong lolo, tapi memang dong tingkat seperti itu. Sekarang ketong emosi dia bilang ini, masa lu sudah tahu ini? Tapi ternyata mungkin dari sebelumnya mereka sampai paham. Kalau numerasi ini masih sedang berusaha dengan, karena mungkin mereka tambah ini numerasi. Gaya belajar anak kan banyak, beda-beda. ada visual, kinestetik, dan auditorial. Nah, kebanyakan ketompo anak dia pun gaya belajar adalah visual dan kinestetik. Itu yang dia secara langsung melakukan secara langsung. Apa yang dia lihat tuh dia harus lakukan. Misalnya dia lihat, oh beta ada coklat 2 mau dibagi ke bepu kawan 2 orang, berarti dia harus lakukan secara langsung. Jadi kita harus observasi. Tapi ini menurut gue kita harus mengerti 6 bulan satu semester ini dong pasti kita harus tahu dong itu seperti apa. Itu Karena ditambah pas sebelum ditambah deh. Kalau beta potong sekarang kan lagi terapkan yang sebelum pelajaran kan 5 menit baca atau mungkin potong lagi pokoknya lakukan itu konsisten. Jadi kan memang awal-awal kan anak rasa kayak bosan atau apa, tapi kalau kayak potong setiap hari lakukan pasti dengan sendirinya anak tuh terbiasa begitu. Jadi dengan dong banyak membaca jadi itu kan pasti dong lebih mengerti tentang kosakata yang dong anggap susah, ditambah lagi atau menjelaskan. Nah itu jadi kayak beta nih sering kalau misalkan kita punya pelajaran, nah kan biasa di buku tuh punya penjelasan nih panjang lebar, itu untuk materi tentang algoritma, punya penjelasan tuh panjang lebar. Beta nih suruh dong bilang cukup bosong cari tahu arti kata dari algoritma, itu saja. Di situ bosong sudah bisa paham tanpa bosong harus baca keseluruhan dari itu penjelasan yang ada. Cukup bosong cari tahu arti kata dari algoritma. Nah, di situ bosong sudah bisa paham. Kalau untuk baca literasi yang kita terapkan tuh, kalau kayak dong pagi-pagi angkat buku tuh, dong mau baca buku tuh biasanya baca tuh paling 5 menit sebelum ngaji. Setelah itu tuh mulai ribet. Nah, kayak hal yang kita lakukan tuh kita bilang begini. Setelah kalian baca, kalau kalian tidak baca sebentar, kita ambil itu buku, kita kembali bosan baca. Nah itu tuh kadang buat dong untuk dong mau baca. Itu dong takut. Kemudian kayak contoh kayak dong kalau ini contoh kayak dong mau baca, sebelum baca tuh kita kasih tolong bilang kalau kalian ketemu kata-kata yang kalian tidak ketahui atau kata-kata yang kalian tidak pernah dengar, tanya supaya bisa dijelaskan. Nah itu kadang-kadang dong untuk buku cerita tuh banyak kata-kata yang dong sampai tahu dia punya arti. Nah itu tuh kadang kita bilang kalau sampai tahu tanya supaya dijelaskan. Mungkin itu yang kita lihat. Oke, saya tambah sedikit ya, ini sebelum mungkin belum ada waktu tuh jelaskan di teman-teman semua yang lain kita berarti baru-baru tuh. Jadi ketika ketong menjelaskan materi, misalkan ini contoh ketong menjelaskan materi tentang bangun datar. Di situ ada siswa yang dia sudah mengerti apa itu bangun datar dan dia tahu cara cari
cara kerja bangun datar. Kemudian ada lagi kelompok siswa yang dia sudah mengerti apa itu bangun datar, tapi dia sudah tahu bagaimana cara mengerjakan, mencari rumus atau mengerjakan hasil dari kita mau ukur bangun datar. Kemudian ada siswa yang memang dia sudah mengerti dua-dua. Nah, kita mulai kelompokkan, oh ini siswa yang dia mampu, berarti kita langsung kasih dia di debut soal. Nah, siswa yang tadi setengah bisa setengah sonde, ketong kumpul dong lagi, ketong klasifikasikan dong, berikan dong untuk bisa bertanya. Itu dia bilang apa 3 before apa kok punya intinya DPR itu bertanya 3 teman sebelum bertanya kepada guru. Jadi ketong jangan membatasi ketong anak-anak ketika belajar, lu son boleh bertanya dari teman, son boleh. Mari ketong ubah, bertanya 3 teman sebelum bertanya kepada guru. Jadi kasih dia kesempatan dia tanya dari teman-teman 3 orang, ketika dia sudah mengerti baru tanya lagi di ketong. Jadi ketika ditanya di ketong, ditanya dari teman 3 orang dulu. Baru tanya di kelas. Itu masuk di dalam kesepakatan kelas ya. Itu masuk di dalam kesepakatan kelas. Kemudian kembali lagi, ini hal yang terlupa. Sebelum pembelajaran itu kita kasih tahu dong, ini hari kita tujuan pembelajaran itu apa. Ini misalkan hari ini kita belajar tentang bangun datar, kita kasih tahu dong. Terus nanti sebentar di akhir pelajaran itu kita refleksikan kembali. Siapa yang belum mengerti tentang ini tujuan pembelajaran? Ingat tujuan pembelajaran kita yang pertama itu sudah jelasin itu tentang apa? Aku tanya, sudah mengerti atau belum? Yang belum mengerti silakan angkat tangan, yang tidak mengerti silakan angkat tangan. Nanti kasih lagi ini anak yang sudah mengerti 1 orang maju. Jadi biarkan anak yang ini kan kurikulum merdeka. Biarkan anak bebas untuk menyampaikan pendapat untuk menjelaskan di depan. Jadi ketong guru nih, ketong sebagai seperti motivator itu. Yang anak tuh dia hanya tinggal dia saling membantu, kemudian dia tugas tuh bertanya dengan teman yang sama tahu. Itu hal yang ini misalkan kayak matematika begitu ya, kita bisa lakukan ini ya. Nah, mulai pilah dong. Oh ini yang bisa, ini yang agak mampu, dan ini yang sone bisa. Nah, yang anak yang sone bisa itu ketong pun tugas tuh ketong selalu ada di tempat. Ketong pun tugas, ketong pun apa tuh jelaskan seperti ketong menjelaskan materi seperti biasanya. Jadi kalau dia sudah mengerti tanya, tapi ketong tugas itu tetap selalu menjelaskan itu kelompok anak yang memang dia sudah mengerti. Jadi ini sekedar saran satu, kan ada istilah yang namanya apersepsi. Itu tuh artinya potong mengulang kembali materi yang minggu lalu. Jadi coba masukan saya coba sebelum potong mulai dengan misalkan materi hari ini, coba potong kayak tanya jawab dengan materi yang minggu kemarin tuh, supaya potong bisa tahu sejauh mana anak punya pengalaman dengan materi yang potong sudah lewat. Jangan sampai dong bilang itu materi sudah lewat ya sudah. Jadi begitu. Anak ini dong contoh dong kalau buat kesalahan yang fatal otomatis potong hukum dong, entah mau berdiri 1 kaki atau berlutut atau apa, mungkin langsung gitu dong, tapi potong hukum dong. Nah itu kadang tuh sama mempan gitu dong. Kalau untuk beta sangat mempan dong, mulai dari yang beta ancam dong tuh paling sensitif dari yang namanya nilai. Dong tuh paling sensitif yang nilai. Jadi ketika beta ancam dong dengan nilai ulangan potong atau nilai tugas dipotong, contoh 100, potong jadi 70 kalau lu gak salah. Nah itu dong itu dong yang beta lihat dari dong itu dong sensitif dengan nilai. Jadi ketika diancam tentang nilai dong berubah. Kalau dihukum dong sampai dong tetap, tapi kalau untuk nilai dong sensitif, jadi dong langsung ikut apa yang potong mau, ikut apa yang potong bicarakan. Nah, itu yang beta tangkap dari anak. Kembali kita ke kelas, kita rapat. Sekarang maksudnya kita mau tinggal cari video pembelajaran terutama untuk matematika ya. Kita rajin-rajin cari video pembelajaran yang menarik tapi yang gampang, supaya kita kasih nonton dong. Nanti anak-anak kecil tuh akan dia mulai berimajinasi belakang otak sendiri. Tadi di ini gambar tuh Sonde tadi, nanti dok semua bakal ada di teman. Sonde tadi gambar tuh dia begini. Nanti satu Sonde, oh nanti baru mulai bakal ingat. Oh wah tadi itu gambar tuh dia begini. Nah, nanti itu baru dong suruh kembali PG. Kemudian satu lagi apersi itu apersepsi itu juga baru kegiatan itu harus, itu wajib ketong tanyakan kembali. Kemudian mari ketong
kita kayaknya selama ini kita belajar kita terlalu kaku belajar sah. Mereka tuh cari ice breaking di YouTube dan tuh banyak. Kita belajar terus terapkan dalam kita kelas. Jadi sebentar dong belajar kita lihat sudah mulai pemalas begitu. Ya saya mau berdiri. Kasih tahu dong kita mau ice breaking ini nanti dong putar dong 2-3 kali terus cari lagu yang semangat. Apalagi anak-anak yang di sini suka terkewer-kewer tuh putar kasih itu. Nanti dong semangat dong semangat. Berarti kan tidak pembelajaran memang bagus sih kalau kita kasih video ini. Tapi kita keterbatasan dengan kalau kita sendiri kan kenalnya tidak pembelajaran semua harus lihat kan. Contoh kan harus pakai LCD. Nah, contoh kalau hanya ada laptop dan HP saja, HP satu laptop satu bisa pakai laptop dengan laptop satu dan HP satu bisa. Tetapi itu anak-anak berkerumun, anak-anak jadi berkerumun. Terakhir langsung jadi fokus lah hanya jadi baru. Nah itu yang masalah. Nah kenapa kalau ini itu terkendala kalau beta ketemu bisa tapi terkendala di ketemu ke LCD. Iya. Jujur beta agak malas pakai LCD. Iya. Biar Pak Ali ada di sini. Supaya Pak Ali boleh karena satu, beta mau tusuk di laptop, ketemu sampai semua orang bisa maksudnya sampai semua orang punya laptop ini bisa sambung langsung di ini LCD. Ada yang harus butuh kabel itu. Nah, kau yang saudara tahu ini kau harus keliling cari ini laptop di mana supaya bisa tusuk di LCD. Kalau sudah dapat itu kabel juga sama saya itu LCD itu sekarang pakai kaget mati hidup. Nah ini anak nih kata menjelaskan ini anak kata kayak terputus begitu jadi kayak kata yang mengajar juga malas dengan itu LCD. Nah itu yang itu ternyata kata itu kata keterbatasan di itu salah satu itu. biar Itu Potong pengennya, potong pengennya pakai LCD apalagi kalau keadaan begitu. keadaan begitu. jadi itu pokoknya Pak Ali sekalian kita memberitahukan kita aspirasi Kalau media yang santai itu dan satu misalkan nih misalnya pas ada kasih les kayak misalkan tambahan begitu langsung kasih nonton dia pas kayak jam siang ada kasih les begini ini mencari video kasih nonton terus kasih dia nonton habis itu tunggu dulu jangan kasih dia penjelasan kasih langsung pertanyaan nanti dia bisa jawab baru tambah dengan misalnya jadi selesai sudah ketemu pertemuan Pongkel hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah membagikan pendapat, saran dan lain sebagainya. Mari kita kembali dan kita lakukan kembali di kelompok kelas ya. Saya kiranya bisa membantu untuk ke depannya.